10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Teman-teman Elshari Kids, apa kabarnya hari ini? Pasti teman-teman baik dong. Wow, sekarang kita mau beribadah. Iya. Sebelum kita beribadah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu sepanjang tahun 2020 dan di 2021 ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Dan saat ini kami akan beribadah, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Iya selamat dong. beribadah. Teman-teman, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Haleluya Tuhan, kami datang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, kami datang kepada-Mu Tuhan.
sekarang kita mau belajar lagu baru, Kakak. Nah, tapi sebelumnya mari semua teman-teman bangkit berdiri. Kasih tos dong. Samping kanan kirinya bilang Shalom. Oke, sudah siap kita mau belajar lagu baru. Oke, Kakak Kris dan Kakak Ibe. pujian Yunus di perut ikan. Mana tepuk tangannya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, ia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya, biur 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah, karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan.
Haleluya. Wah, Yunus dimakan ikan besar Kakak Desi. Wah, jadi kita harus belajar Untuk taat sama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi semua sikap doanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kami selama kami beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati telinga kami Tuhan. Mari Engkau memberkati pikiran kami Tuhan. Mari Engkau tolong kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Tolong kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, semua shalom, anak sekolah minggu yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Kakak Nela di sini. Kakak Nela percaya semua anak-anak sekolah minggu sepanjang tahun diberkati melimpah-limpah dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, Kakak Nela mau tanya sini, siapa yang pernah atau siapa sini suka sama ikan? Angkat tangan. Ayo semua angkat tangan. Kakak Nela mulai angkat tinggi-tinggi. Ya, yang punya ikan angkat tangan. Ya, pasti ada yang suka. Nah, sekarang kira-kira teman-teman sekolah minggu di rumah sukanya ikan apa? Apakah ada yang suka ikan? Oh, yang lagi terlihat sekarang ikan cupang. Ya, siapa sini punya ikan cupang? Yang banyak di rumah ya. Selain ikan cupang mungkin ada. Kalau ikan mas, ya, ikan mas. Apalagi ikan lele. Atau ikan apa lagi? Ikan paus. Nah, hari ini Kakak Nela juga akan menceritakan tentang seekor ikan, ya, di mana seekor ikan yang besar sekali. Ikan ini, teman-teman, ya, bahkan saking besarnya dia dipakai Tuhan untuk apa? Memakan seorang manusia. Kok bisa sih Kakak Nela? Kira-kira ikan apa sih Kakak Nela, ya, yang bisa makan manusia? Sekarang teman-teman, Kakak Nela mau tanya dulu. Kira-kira kalau ikan itu harum tidak? Ya, pasti sudah bau, berlendir. Nah, tahu enggak di Alkitab ada seseorang atau seorang kakak atau seorang om, ya, karena dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan, karena dia tidak mendengar perintah Tuhan, dia lari dari perintah Tuhan, dia masuk di dalam apa? Di dalam ikan. Ya, di dalam ikan. Nah, bayangkan teman-teman, di dalam ikan itu, ya, memang sih dia masih hidup teman-teman, memang sih dia tidak mati, tetapi di dalam ikan itu, pasti ngeri ya, sudah gelap, apalagi sudah bau, berlendir. Saya Kakak Nela saja kalau biasa bersihkan ikan, kalau mau goreng ikan, jijik sekali, bau amis, ya, bayangkan. Karena dia tidak dengar-dengaran sama Tuhan, dia dapat hukuman daripada Tuhan apa? Ditelan sama ikan yang besar sekali. Ya, bayangkan ya, dia bukan cuma 1 hari teman-teman, tapi selama 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Kira-kira siapakah dia? Kakak, siapakah yang dimakan oleh ikan? Nah, sekarang buka Alkitabnya. Dalam kitab Yunus pasal 1 sampai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kakak Nela baca dengan singkat ya, teman-teman sekolah minggu bisa baca. Mungkin teman-teman sudah pernah baca, tetapi mari sama-sama kita diberkati firman Tuhan tentang tokoh atau om. Apa ini sih yang perlu kita pelajari dari om ini ya? Kenapa sih dia harus dimakan sama ikan? Kenapa sih dia dihukum sama Tuhan? Nah, kita belajar supaya kita juga tidak mendapat hukuman dari Tuhan, tidak dimakan sama ikan, tapi kita yang makan ikan ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang punya Alkitab, kakak-kakak yang sudah bisa membaca, baca dengan besar-besar ya. 1, 2, 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan
berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, inilah yang membuat sampai Om Yunus itu ditelan sama ikan. Nah, apa yang kita mau pelajari? Kenapa sih Om Yunus ini sudah disayang sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, asli juga tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau bangsa Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dia egois, dia tidak mau, dia mau diselamatkan sendiri karena bangsa Niniwe ini sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan semua orang, dan bangsa Niniwe ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pergi, dia lari kemana? Dia pergi ke Tarsis. Nah, karena dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah berbicara kepada Yunus, kepada Om Yunus. Akhirnya dia harus masuk dalam sebuah hukuman apa? Ditelan sama ikan besar. Nah, sebelum dimakan ikan besar, dia harus melewati apa? Badai, hujan badai. Dia harus dibuang kemana? Dibuang ke dalam laut. Dan yang terakhir, dia harus masuk di mana? Di dalam mulut ikan. Nah, apa yang akhirnya terjadi sama Yunus? Apakah Yunus masih marah-marah sama Tuhan? Apakah Yunus masih masih mau lari daripada Tuhan? Nah, hukuman yang Tuhan berikan kepada Yunus membuat apa? Yunus bertobat. Nah, hari ini Kak Nela akan belajar sama anak sekolah minggu bagaimana kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu hidup yang baru dalam Tuhan. Mungkin kita juga seperti Yunus yang tidak dengar-dengaran, ya. Disuruh mamanya pergi sekolah minggu, malas sekolah minggu. Mungkin disuruh mamanya belajar, malas belajar. Mungkin disuruh berdoa, malas berdoa. Apa mungkin kita seperti Om Yunus, ya? Mungkin kita seperti Om Yunus. Nah, saat ini Tuhan mau anak-anak sekolah minggu El Shaddai berubah seperti Om Yunus, bertobat. Jangan sampai dikasih hukuman dulu, ya. Biasanya orang tua itu kalau dia tidak mau belajar, tidak dikasih main HP. Ya, siapa di sini biasa? Kalau kamu tidak belajar, tidak boleh pegang HP. Kalau kamu tidak makan atau kalau kamu tidak tidur siang, tidak boleh main-main sebentar sore. Nah, pasti biasa, ya, ada hukuman, ya, ada konsekuensi, ya, perjanjian, ya, antara mama dan papa atau mama. Nah, inilah seperti yang Yunus. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam hukuman Tuhan, Tuhan mau anak sekolah minggu harus apa? Harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka mendengar perintah Tuhan. Tidak boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang apa? Suka bantah-bantah. Ya, tidak boleh jadi anak-anak sekolah minggu yang suka melawan. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu suka melawan, berarti anak-anak sekolah minggu ini temannya siapa? Temannya iblis, temannya Om Yunus. Mau enggak seperti Om Yunus? Dikasih masuk dalam perut ikan. Kalau Kakak Nela enggak mau. Kakak Nela enggak mau. Oleh karena itu, mulai di awal tahun yang baru ini, kita harus memiliki hidup yang baru dengan apa? Menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan, ya, Tuhan bilang apa di situ tuh? Taatilah orang tuamu supaya apa? Umurmu panjang. Anak-anak sekolah minggu mau umur panjang, anak-anak sekolah minggu mau diberkati oleh Tuhan. Yang pertama apa tadi? Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, atau dengar-dengaran kepada orang tua, atau dengar-dengaran kepada guru sekolah minggu, atau dengar-dengaran kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih tua. Nah, selain kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu dengan dengaran. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu kita harus sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan dan jangan ulangi lagi. Ya, seperti siapa? Yunus. Ya, ketika Yunus di dalam ikan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya sudah melakukan, saya sudah tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, saya tidak taat kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita sudah berbuat salah kepada Tuhan atau kepada orang tua, tidak boleh lagi kita mengulanginya lagi, ya. Tidak boleh lagi ulangilah lagi. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bertobat dengan sungguh-sungguh
supaya anak-anak sekolah minggu hidup baru di dalam Tuhan. Jadi dari kisah Yunus ini ada 2 hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama tadi anak-anak sekolah minggu harus apa? Ada angkat tangannya. Yang pertama harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kedua, jika berbuat salah tidak boleh lagi, harus minta ampun dan tidak boleh lagi diulangi. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu lakukan kedua hal ini, Kakak Nela percaya sepanjang tahun ke depan ini anak-anak sekolah minggu akan diberkati oleh Tuhan. Siapa sini mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kakak Nela mau lihat. Semua angkat tangannya. Pasti semua mau diberkati oleh Tuhan. Yang sudah angkat tangannya, mari berdiri. Angkat tangannya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo semua anak-anak sekolah minggu. Minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan ampuni kalau mungkin selama ini contohnya Kaleb masih suka tidak membantah-bantah. Atau mungkin Kaleb malas sekolah minggu, Tuhan Yesus ampuni. Atau mungkin Kathleen masih suka picu-picu. Atau mungkin Cayen malas kasih masuk persembahan. Atau mungkin siapa lagi, Kakak Fei masih balas beribadah, ayo minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin ada yang suka bantah-bantah orang tuanya. Mulai hari ini minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup baru dalam Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Ajar saya menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Yang kedua, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan saya. Kalau mungkin saya suka bohong, saya suka malas, saya tidak mau lagi ulangi Tuhan. Saya mau hidup baru dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menyesal Tuhan. Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Engkau, kepada orang tua mereka Tuhan. Saat ini saya berdoa, Engkau berkati, Engkau pulihkan hati mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang punya hidup yang baru. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami siap diberkati dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Wah, Kakak Nela melihat, Kakak Nela merasakan semua wajahnya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi semua, pastikan Kristus siap. Yes. Oke deh, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kakak Nela percaya sepanjang tahun ke depan ini anak-anak sekolah minggu semakin luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan mungkin ke depan akan ada yang melayani Tuhan bersama-sama dengan guru sekolah minggu yang luar biasa. Haleluya, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan kita siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih karada bosende. Terima kasih Tuhan, terima kasih karada bosende. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ke depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel itu Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang tampil maju ke depan Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang dipakai Tuhan. Generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan untuk melayani, untuk mendoakan, untuk menyembuhkan Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Saat ini saya berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu itu mengalir Tuhan. Berkat-Mu itu mengalir saat ini bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkat-Mu itu mengalir saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu itu mengalir bagi anak-anak sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat itu menyertai anak-anak sekolah minggu. Mereka menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran Tuhan. Mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi orang tua mereka Tuhan. Mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang pintar, excellent Tuhan. Sehingga bukan cuma di gereja saja mereka tinggal, tapi di sekolah mereka di mana-mana Tuhan. Mereka terkenal karena Tuhan memberkati mereka Bapa. Berkati semua orang tua mereka Tuhan. Dalam tugas pekerjaan Tuhan memberkati. Tuhan, saya berdoa kepada anak-anak sekolah minggu yang membutuhkan Tuhan apapun itu, biar Tuhan memberkati. Engkau menyediakan
semua yang mereka butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Berkati orang tua mereka, berkati studi-studi mereka, berkati semua biaya-biaya yang dibutuhkan oleh orang tua Engkau, berkati Tuhan. Bahkan saya berdoa dalam masa-masa pandemi saat ini, orang tua dan anak-anak sekolah minggu tetap diberkati, dilindungi dari segala yang jahat Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-Mu El Shaddai, di mana saat ini kami sedang membangun Tuhan. Kami percaya ruangan sekolah minggu akan diberkati dengan Tuhan. Tuhan akan menyediakan semua dana-dana yang dibutuhkan sehingga gereja-Mu Tuhan dapat terbangun dan kami bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Oma Gembala, Opa Gembala bersama keluarga, biarlah Oma, Opa tetap semangat mendukung anak-anak sekolah minggu, mendukung departemen sekolah minggu, sehingga departemen sekolah minggu terkenal di pintu gerbang dan dipakai Tuhan untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa anak sekolah minggu di luar sana dan akan datang bersama keluarganya beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, berkati kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.